Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan LRT Jakarta fase 1B telah mencapai 60% atau setengah lebih dari pekerjaan telah diselesaikan. Beberapa hal ke depan yang akan kita lihat dan cukup unik adalah crossing-crossing dari layang LRT Jakarta, terutama di ujung Jalan Ahmad Yani. Ini pilarnya agak berbeda memang dengan pilar-pilar lainnya. Lalu berikutnya adalah crossing layang LRT Jakarta di atas jalur kereta yang menghubungkan Senen ke arah Jatinegara dan sebaliknya. Nah, di sini dapat kita lihat sedikit lagi bentangan dari girder-girder PCI yang disambungkan secara menyeluruh akan membentuk layang. Baik, perjalanan akan kita mulai dari perempatan Arion Mall ya. Dan secara struktur di sini layang LRT Jakartanya karena dibangun pertama kali telah selesai sempurna dan tersambung dengan stasiun LRT Jakarta yang lama yaitu Velodrome. Nah, stasiun tersebut ya kalau kita perhatikan memang berbeda struktur dari lantai-lantainya dengan stasiun yang baru. Stasiun yang lama itu untuk platform berada di lantai 1 ataupun di lantai pada saat kita naik menggunakan anak tangga eskalator lift dari pinggir jalan atau kedua sisi stasiun. Sedangkan stasiun yang baru itu platformnya ataupun peron berada di lantai paling atas. Jadi secara tingkat ketinggian memang stasiun LRT Jakarta fase 1B itu platformnya berada di lantai yang lebih tinggi sehingga kita temukan layangnya itu seperti menanjak ya dari arah Velodrome sampai ke arah stasiun Rawamangun. Ini adalah bangunan stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Dapat kita lihat untuk trek ataupun relnya sudah terpasang dengan baik di kedua sisi ya, berarti sudah ada dua jalur. Kemudian dilanjutkan lagi pemasangan rel ke arah ujung Jalan Ahmad Yani yang bertemu dengan jalan yang ada di bawah yaitu Jalan Pemuda. Rel-rel sudah ada bantalannya seperti yang kita bisa lihat di sini. Ini adalah media sosialnya Waskita selaku kontraktor ya yang melaksanakan pekerjaan dari pembangunan LRT Jakarta fase 1B. Nah, dapat kita lihat model ataupun bentuk pierhead dari tiang-tiang yang ada di ujung Jalan Pemuda itu agak melebar ya. Kemungkinan dipersiapkan untuk crossing dengan struktur yang lebih kuat. Baik, ini dari sisi bawah sebelum kita ke ujung. Ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun yang sudah ada ya akses dari pinggir jalan menggunakan anak tangga. Kemudian sedang dipersiapkan lagi untuk sisi utaranya. Nah, mungkin akan segera juga ada aksesnya yang ada di sisi barat ya, di kedua sisi utara dan selatan, serta tentu dibutuhkan lift. Lift sendiri akan dipergunakan oleh para penumpang, ibu hamil, anak kecil, lansia, dan juga disabilitas. Stasiun Rawamangun tersebut terhubung dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayujati. Namun sebenarnya ada lagi halte Transjakarta Rawamangun ya setelahnya, hanya saja karena berjarak cukup jauh jadinya diintegrasikan dengan yang Sunan Giri. Nah, apakah halte-halte Transjakarta tersebut dapat direvitalisasi sekalian? Kita belum ketahui. Yang jelas yang di Rasuna Said ya untuk LRT Jabodebek, halte Transjakartanya juga dilakukan revitalisasi sehingga mampu menampung penumpang yang nantinya mungkin exchange atau pindah moda transportasi dari LRT ke Transjakarta, sehingga fasilitas-fasilitasnya pun lebih baik ya dibandingkan dengan halte yang lama. Halte yang lama kalau kita lihat kan bangunannya terbuat dari aluminium, kemudian ada rangka besi. Nah, biasanya yang baru itu terbuat dari beton. Baik, kita sudah sampai ke arah ujung Jalan Pemuda. Di sini pilar-pilar sudah berdiri, namun untuk bagian pierheadnya agak berbeda bentuknya, melebar membesar ya. Kemudian lagi yang bagian ujungnya sekali ini lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Sebelum kita lanjut ke Jalan Pramuka, ini adalah peta jaringan LRT Jakarta yang bisa kita lihat bersama nanti ke depan akan seperti apa ya. Yang sudah ada sekarang dari Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome.
itu dibangun di tahun 2016, 17, 18, 19 ya. Kemudian mulai beroperasi hingga sekarang dan mulai disambungkan menuju ke arah fase 1B Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, Manggarai. Dan yang kita tunggu ya mudah-mudahan segera juga dapat direalisasikan dari Manggarai ke Duku Atas. Nah, dari Duku Atas sebenarnya itu ada sambungan lagi untuk fase berikutnya menuju ke arah Karet, Tanah Abang, Selipi, Tomang, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Barat, Kedoya, Daan Mogot, Pesing, Angke, Latu Menten, Pasar Pagi, Jakarta Kota, Pangeran Jayakarta, Gunung Sahari, Raja Wali. Nah, sebenarnya untuk Raja Wali sendiri itu mulai disambungkan nantinya juga dari arah Pegangsaan 2 ya, menuju ke arah Sunter lalu lewat JIS sampailah di Raja Wali. Nah, sisi yang barat Jakarta mungkin agak lebih lama dibandingkan dengan yang ke arah Raja Wali. Baik, kita lanjutkan pemantauan dari udara. Ini ada di media sosialnya kontraktor LRT Jakarta fase 1B, bisa dilihat di sana lebih banyak. Ini hanya berupa cuplikan ya. Dapat kita lihat tadi di perempatan Ahmad Yani dengan Pemuda Pramuka memang dipersiapkan pilar yang lebih lebar ya, lebih besar, kemudian pier headnya juga sama untuk menampung ataupun menopang dari layang LRT Jakarta yang akan menyeberang di atas tol. Nah, sampai di Jalan Pramuka itu tidak berapa jauh, di depan gedung BPKP ada pembangunan stasiun LRT Pramuka BPKP. Dari strukturnya dapat kita lihat sudah tersambung ya menggunakan PCI girder satu sama lain, pilar-pilarnya baik di lantai yang pertama atau juga di lantai paling atas. Mungkin sedikit lagi akan keseluruhan bisa dilakukan untuk proses pengecoran lantai. Melanjutkan perjalanan di Jalan Pramuka, dapat kita lihat di sini sudah ada yang dicor lantainya ataupun decknya karena sudah disambungkan menggunakan PCI girder, baik itu yang baja seperti di bawah atau juga yang beton. Nah, penggunaan dari girder-girder baja ataupun steel box girder biasanya ditaruh di antara tiang-tiang yang cukup panjang jaraknya atau agak lebih jauh, serta di bawahnya itu ada halte Transjakarta ya, mungkin untuk mendapatkan kekuatan yang maksimal. Baik, untuk stasiun berikutnya ke arah underpass ada stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Di sini juga kita sudah lihat konstruksinya. Nanti kita akan perhatikan dari sisi bawah, ini baru dari sisi atas ya. Kemudian lagi stasiun ini akan menyeberang di atas rel kereta yang menghubungkan ke kiri ataupun ke selatan ke Jatinegara, ke kanan ke utara ke arah Senen. Nah, ini cukup menarik untuk nanti kita amati bersama. Melintasi rel kereta di underpass ini akan sedikit berbelok ke arah kiri jalurnya dan akan tersambung di bagian pinggir flyover Pramuka yang menuju ke arah Jalan Tambak. Pilar-pilarnya sudah berdiri ya kalau kita perhatikan dari atas dan persis berada di samping flyover. Jalan kendaraan yang ada di bawah dapat kita lihat hanya tersisa satu lajur. Jadi mungkin kendaraan akan bergantian ya untuk dapat melewatinya karena kan jalurnya lebih sempit. Baik, untuk yang seterusnya ya di ujung dari jalan flyover Pramuka bertemu dengan Jalan Tambak, di sini yang dari Matraman benar-benar ditutup total ya ke arah kiri dan direkayasa maju sedikit menuju ke arah setelah flyover baru bisa ke stasiun Matraman. Stasiun Matraman sendiri dapat kita lihat tadi sudah banyak rangka-rangkanya yang selesai, struktur-strukturnya, dan mungkin akan dilanjutkan juga untuk pengecoran lantai stasiun. Yang sudah kita kunjungi itu adalah stasiun Rawamangun. Baik, kita akan lihat dari bawah, ini ujung Jalan Pramuka yang bertemu dengan Jalan Ahmad Yani ya. Di bagian pertama dapat kita lihat ini adalah struktur tiang ataupun pilar yang juga lebar, dan pilar inilah yang menopang nantinya menyambut dari beton-beton, mungkin bukan beton ya, mungkin box girder besi ya yang panjang
melintasi tol dan diteruskan ke sini. Sebenarnya di bagian bawah dari pilar-pilar tersebut terdapat halte Transjakarta. Halte itu tidak dipergunakan sekarang karena proses pekerjaan berlangsung dan tentunya akan berbahaya ya bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Dengan adanya mobilitas alat-alat berat, ditambah lagi material-material di sana yang selalu bergerak, tentunya ditutup ya sementara. Kemudian halte dialihkan ke bagian pinggir menggunakan box-box kontainer serta sistem tapping. Di bagian atas ini adalah rangka-rangka dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP yang tadi kita sudah lihat dari udara, dari media sosialnya Waskita. Kemudian untuk jalur cepat di sini ditutup ya dari arah perempatan Ahmad Yani sampai ke bagian tengah. Ini kita bisa lihat sedikit. Walaupun sudah selesai ya pekerjaan di bagian bawah untuk struktur pilar, namun beberapa jalur masih ditutup dikarenakan pengerjaan di atas itu masih ada seperti pengecoran ya untuk dek, baik pengecoran lantainya atau juga pengecoran dinding pagarnya. Ya, dapat kita lihat di bagian atas ini sudah selesai lantai dan juga pagar. Ke arah barat lagi di sini mulai disiapkan untuk pengecoran lantai, kemudian rangka-rangka baja ya dipersiapkan di kedua sisinya. Nah, ini tadi yang kita bisa lihat dari sisi atas itu ada selain PCI girder beton, ada juga box girder baja yang ini nih. Dan ditopang oleh rangka-rangka baja di sisi bawah agar box ini dapat dipasang ya, diinstal secara sempurna di antara pilar-pilar, tersambung kemudian membentuk jembatan. Jalur cepat dan jalur lambat di Jalan Pramuka masih dipisahkan oleh ada pembatasnya ya. Beberapa kanstin batu-batunya dibongkar mungkin untuk menyesuaikan dari kendaraan-kendaraan besar yang lewat di sisi dalam, termasuk yang tadi barusan itu adalah ekskavator. Sampai di sini jalur cepatnya tidak bisa dilewati ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung yang kita bisa lihat di samping ini PCI girder yang beton. Jadi beton-beton panjang itu masih harus diangkat ke atas kemudian ditaruh di antara pilar-pilar dan membentuk layang LRT Jakarta. Betonnya ini kalau kita berdiri pun masih tinggi betonnya ini nih PCI. Jadi memiliki berat yang cukup lumayan, dibutuhkan kren-kren raksasa untuk bisa mengangkut ya dan menopangkannya di atas pilar-pilar. Di depan ini adalah halte Transjakarta Pasar Genjing. Nah, halte ini nanti akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka yang ada di depan yang sedang dalam tahap pembangunan. Karena berada dekat sekali dengan stasiun ya. Mudah-mudahan direvitalisasi kemudian memiliki fasilitas publik yang memadai nantinya ke depan. Karena pada saat pertukaran penumpang tentu membutuhkan ruangan yang lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya hanya penumpang Transjakarta. Rangka-rangka baja ini masih ada dipasang di antara leher-leher dari pilar ya di Pasar Pramuka. Sebenarnya Pasar Pramukanya berada di setelah underpass ya. Dan sebentar lagi mungkin akan masuk tahap pengecoran dari penopang lantai yang ini. Sudah disiapkan juga besi-besi fabrikasi ya di antara leher-leher dari pilar tersebut ya, di atas dari rangka baja yang dibentangkan. Kemudian stasiun ini akan terhubung dengan layang LRT Jakarta langsung ya ke arah underpass Pramuka.
Berbeda dengan lokasi lainnya, di sini menggunakan pilar-pilar portal. Jadi ada dua pilar yang disambungkan, karena kalau membuat di sisi tengah di bagian bawah tentu mungkin ukurannya juga akan berbeda-beda, tingkat ketinggian serta risiko mungkin ya. Nah, setelah dari underpass langsung disambut oleh pilar portal di sisi barat yang ini nih. Namun lebih banyak pilar portalnya kita lihat di sisi timur tadi ya. Naik dari underpass langsung disambut oleh pilar-pilar yang single seperti ini. Dan sudah ada lantainya di bagian atas ataupun deck. Biasanya kalau lantai sudah selesai bisa dilanjutkan dengan pemasangan rel, hanya saja rel ini dipasang dari arah timur ya, jadi tidak bisa sepotong-sepotong. Baik, menjelang arah flyover ini yang tadi kita lihat dari atas ya, agak berbelok sedikit ke arah kiri. Tampak di sini truk trailer yang cukup panjang membawa tulang-tulang besi yang dipersiapkan untuk besi-besi fabrikasi, karena di sini pasti akan ada tiang lagi sehingga bisa tersambung layangnya ke tiang yang pier headnya atau bagian kepalanya itu berapa itu, 3/4 ya. Yang ini juga agak unik nanti bentuk dari pier headnya. Nah, yang ini juga sama. Bendera-bendera partai kita sudah lihat di sini. Apakah sudah mulai kampanye atau bagaimana? Sudah penuh ya di kedua flyover. Alat-alat berat berada di samping flyover yang dikerahkan seperti crane. Kemudian setelah flyover kita bisa lihat ada rotary drilling rig karena mulai ada piling ya, ataupun pembuatan dari tiang-tiang pancang, cakar-cakar ke dalam tanah agar bisa menguatkan pondasi dari layang LRT Jakarta. Kemudian ada crane-crane yang memindahkan material. Ya, misal ada material tulang-tulang besi, kemudian casing ataupun pipa besi serta material lainnya. Arus kendaraan dari arah Pramuka menuju flyover ini dan ke arah Jalan Tambak benar-benar tersendat ya. Jadi kalau bisa dihindari lebih baik dihindari. Ini kita hanya ingin melihat perkembangan dari pembangunan yang ada di sisi kiri ya. Kalau tidak kita akan lewat tempat lain. Nah, apa yang ada di depan sana sehingga membuat arus kendaraan tersendat? Yang jelas yang pertama adalah penggunaan lajur kendaraan untuk pembangunan stasiun LRT Jakarta Matraman. Itu masih berlangsung karena stasiun tersebut ya dalam tahap mempersiapkan lantai stasiun. Jadi masih akan lama. Lalu adanya arus kendaraan yang datang dari arah Matraman dan juga yang dari arah Salemba menuju ke arah Manggarai atau ke arah Proklamasi, karena yang jelas di Ponegoro ya yang ada di depan rumah sakit RSCM itu one way. Bagaimana kalau itu dibuat two way? Kita belum tahu ya. Yang jelas saat ini arus kendaraan masih diarahkan kemari, jadi ada dua hal. Yang pertama penyempitan di bagian ujung, yang kedua adalah arus kendaraan yang cukup banyak dari tiga arah yang berbeda. Sepenuhnya di samping flyover di kiri di sisi selatan itu tidak bisa dilewati. Jadi arus kendaraan lewat di sisi kanan dari jalan yang ada. Dari kejauhan kita sudah bisa lihat struktur bangunan dari stasiun Matraman. Kemudian ada satu pilar, beberapa pilar ya di depannya ke arah timur. Agak unik strukturnya yang kita perhatikan, ada satu lantai pertama, kemudian ada penopang lantai lagi, dan ada yang paling atas. Bagaimana jadinya nanti kita akan lihat ya secara keseluruhan dari waktu ke waktu. Dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai itu ada stasiun-stasiun yang dilewati, Rawamangun, kemudian Pramuka BPKB, Pasar Pramuka, dan ini adalah yang keempat yaitu stasiun Matraman. Di sini
posisinya itu berada di ujung Kali Ciliwung ya, yang melintas di situ sampai ke arah pertigaan Jalan Tambak yang bertemu dengan Jalan Proklamasi dan flyover Pramuka. Lalu berikutnya itu adalah stasiun Manggarai. Jadi ada 5 saja yang dikerjakan saat ini. Dari Manggarai kita masih menunggu ke arah Duku Atas ya, karena itu cukup tanggung sebenarnya kalau kita perhatikan, sekalian bisa dilanjutkan. Nah, di pinggir dapat kita lihat ini adalah rotary drilling rig ataupun mesin pengebor untuk pembuatan tiang-tiang pancang ke dalam tanah ya, ataupun pile-pile yang nantinya akan menopang struktur tiang, ataupun seperti tiang yang ada di depan sana. Itu tiangnya tidak berdiri begitu di dalam tanah ya, tapi ada kotak beton ya, pondasi lebih tepatnya, yang di bagian bawahnya ada lagi tiang-tiang pancang sehingga benar-benar kuat dan kokoh. Cukup padat ya, ini adalah tiang yang ke 134 dari arah velodrome ya, udah 100 lebih. Ukuran tiangnya sama dengan LRT Jabodebek, sepertinya sama. Namun memang rangkaian kereta yang dipergunakan itu lebih pendek ya dibandingkan dengan LRT Jabodebek. LRT Jakarta mungkin akan menggunakan hanya 5 gerbong ya, atau penambahan 3 gerbong dari yang sudah ada sekarang, 2 gerbong saja depan belakang. Gerbongnya ataupun rangkaian keretanya transit menggunakan apa kita belum ketahui. Kalau ingin cepat dan tersambung langsung secara sistem dengan yang sudah ada ya, baik sistem komunikasinya atau juga sistem pensinyalan ya, mungkin menggunakan Hyundai Rotem. Tapi apabila Inka bisa menyesuaikan ya sebagai salah satu perusahaan dalam negeri, mungkin juga akan lebih baik. Belum kelihatan nih. Sambil kita jalan-jalan ya, Siap. Pak. Kenapa? Nah, jadi memang dalam proyek ini kita berkontrak dengan kontraktor kita. Kita ini ada program Kidet 0 ya, Pak. Jadi ada beberapa Kidet, Kidet 0 sampai dengan 5. Jadi kayak milestone ya. Di milestone pertama ini emang kita menuntut kayak saya itu bisa membangun 1 kilometer pertama lebih dahulu sebagai prioritas gitu. Kita nyebutnya juga sebagai crash program. Makanya ini stasiun Rawamangun jadi ya semacam mungkin mock-up untuk Stasiun lainnya. Wajaran Bapak Ibu ke sebelah sini mungkin. Nanti mungkin kita bisa lihat bentukan rel seperti apa. Dia seperti rel kami pada umumnya, tapi didesain untuk mengalirkan tegangan tadi ya sampai 750 betul. Untuk apa nanti rel? Oh, untuk track. Oh betul, dosnya ya. Kita sebutnya kan kalau kita standar kalau naik kan kebanyakan masih kita di bawah lebih kecil. Jadi silakan kereta kita mungkin pakai Permisi Mas. Boleh. Nanti kita foto bareng, mau difotoin juga boleh. Nah ini kalau kita mau jadi foto kelihatan di balik ini. Nah ini mungkin banyak yang udah tahu juga ya kalau kita ini kan pakai tipenya slab track ya.
Ada juga kan kalau kebanyakan di lintas KA. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.